Halo semuanya. Waduh, di sini saya agak-agak terkejut deh pakai D karena saya mendapatkan counter argumen sebuah storytelling yang saya berikan dibalas dengan storytelling lain. Dan itu terjadi di Twitter. Untuk itu saya merasa kenapa nggak sekalian sharing di YouTube aja. Di sini saya akan storytelling sekali lagi, kali ini dari sudut pandang yang berbeda, dari orang yang berbeda juga. Kita bacain bareng-bareng aja. Tentunya kita pakai musik. Nah, asik deh kalau kayak gini deh. Sudah siap dengan ceritanya? Mari kita bercerita. Ini adalah cerita tentang bakso. Masih seputar bakso. Dari CFYP. Ngomong-ngomong soal bakso, saya juga ada sedikit cerita tentang bakso. Suatu hari, Teh Ica pengen buka usaha bakso. Ia berpikir, aku akan membuat bakso terbaik di kecamatan ini. Kemudian ia mulai membeli bahan kualitas terbaik untuk membuat bakso. Dengan menggunakan resep rahasia hasil riset berbulan-bulan dipadukan dengan daging kualitas nomor 1, jadilah. Inilah bakso terbaik yang pernah ada, ujar Teh Ica dengan perasaan puas. Kemudian ia mulai menjajakan baksonya. So bakso, bakso terenak, dijamin puas, tidak mengecewakan. Setelah seharian berjalan, ia hanya mendapatkan beberapa pelanggan saja. Ia pulang dengan perasaan kecewa. Padahal baksoku ini kualitas terbaik dan rasanya paling enak. Kemudian ia berpikir lagi. Aha, aku punya ide. Kemudian ia memasang logo halal dan tulisan bakso sapi asli berkualitas, tanpa micin, tanpa babi. Benar juga, keesokan harinya pelanggannya mulai bertambah, segmen pasarnya semakin meluas dan semakin banyak pula yang mengetahui kelezatan baksonya. Sampai-sampai jadi bakso terlaris dan terenak sekecamatan. Memang gimik itu penting, gumamnya sambil tersenyum. Suatu ketika ada yang memergoki, Teh Ica menuangkan micin dan memasukkan daging babi ke kuah kaldu baksonya. Kabar ini dengan cepat meluas hingga pelosok kecamatan. Beberapa pelanggan pun mendatanginya. Ada yang protes. Kau telah membohongi kami, Teh Ica. Engkau mengatakan baksomu tanpa micin dan tanpa babi. Ternyata apa? Pembohong kau, teriak mereka yang kecewa. Lebih baik tutup saja. Tidak usah engkau berjualan bakso. Namun beberapa orang lainnya tampak tidak peduli. Ya, aku sih gak begitu peduli mau ada micin, mau ada babi. Yang penting rasanya tetap enak. Aku kenyang dan aku pulang dengan perasaan bahagia, ujar salah seorang pelanggannya yang diamini beberapa lainnya. Akhirnya pelanggan bakso Teh Ica mulai berkurang drastis. Sudah tidak selaris dulu. Meskipun begitu, rasa bakso Teh Ica tetap enak. Karena kita tidak bisa memaksakan seperti apa cara orang dalam menikmati bakso. Ceritanya selesai di situ. Oke. Musiknya berhenti dulu. Gimana pendapat teman-teman semua? Nah, mungkin kita masuk ke segmen berikutnya dulu, yaitu segmen tanggapan dari Rangpren. Oke. Menanggapi cerita ini ya, pertama-tama terima kasih CFYP sudah mau speak up dengan bahkan sudah mau mengcounter analogi bakso saya dengan analogi bakso yang lain gitu. Terima kasih untuk itu. Saya hargai, saya appreciate banget usahanya. Tapi kemudian saya akan menanggapi dalam hal ini sebenarnya para wotazen lah nanti sebagai viewer, sebagai penonton yang akan bisa menangkap sendiri dan menilai cerita mana yang lebih masuk di mereka gitu. Tapi menurut saya pribadi, dua cerita ini adalah cerita yang akhirnya berbeda karena dari awal premisnya itu juga berbeda. Apa yang menyebabkan konflik di masing-masing cerita pun berbeda. Karena gini, kalau kita membedah cerita barusan yang diceritakan oleh CFYP, di situ yang menyebabkan konflik adalah tindakan ketika
eh, siapa tadi, Teh Ica ya, ketika Teh Ica menaruh micin dan minyak babi, di mana akhirnya ketahuan gitu, di mana itu sebenarnya Teh Ica melanggar aturan yang dia bikin sendiri. Dia melanggar gimmick yang dia bikin sendiri mengenai bahwa dagangannya ini halal dan tidak mengandung minyak babi dan tidak mengandung micin gitu. Sedangkan di cerita saya mengenai Mbak Cika yang di konten kemarin itu, eh di situ konflik yang menyebabkan konflik adalah ketika dia ketahuan ke Starbucks bawa pacarnya. Yang mana sebenarnya tindakan Mbak Cika datang ke Starbucks bawa pacar itu sama sekali tidak menyalahi aturan apapun mengenai job dia secara profesional dalam jualan bakso. Nah, itu aja udah berbeda kan? Gitu. Itu aja udah berbeda. Maka sebenarnya jalan cerita adu berdua ini berbeda juga. Maka saya akan kembalikan ke Wotazen yang lagi menonton ini bagaimana menerimanya, bagaimana lebih suka versi yang mana. Itu balik lagi ke penonton. Ini sebenarnya kita tuh kayak isu skandal ini tuh keren banget loh, karena jatuhnya di kita sebagai sebagai apa namanya, penikmat gitu, kita sebagai yang ngikutin, ibaratnya kayak kita disuguhi film film bagus banget yang kayak endingnya tuh bisa kita bisa menyimpulkan ini sebenarnya endingnya adalah A atau endingnya adalah B gitu loh. Kayak halnya, udah pernah nonton ini belum? Life of Pi. Nah, itu yang tentang si anak muda terdampar di lautan bersama macan. Nah, itu kan akhirnya di endingnya nanti kita sebagai penonton akan disuguhi logika baru lagi gitu. Oh, apakah jadi selama ini yang kita tonton adalah A atau sebenarnya yang terjadi adalah B gitu. Nah, ini sama juga gini. Ini yang lebih masuk ke penonton sendiri, versi saya atau versi CFYP tadi. Balik lagi, dan saya juga sebenarnya energi saya udah habis untuk membahas hal-hal seperti ini ya. Ini sekarang kuota saya untuk tubir sudah habis sebenarnya. Jadi ini ibaratnya anggaplah ini sisaan. Ini part terakhir saya berkutat dengan perskandalan dan per golden rulesan. Selanjutnya saya udah terlalu capek dan tidak mau bahas lagi. Tapi paling saya mau menggarisbawahi yang dikasih tahu sama Mas CFYP ini sih di bagian yang dia bilang, karena kita tidak bisa memaksakan seperti apa cara orang dalam menikmati bakso. Akhirnya ini pun analoginya kan ke kita tidak bisa memaksakan bagaimana cara orang masing-masing dalam mengidol, ya kan? Cara ngidol orang masing-masing beda, itu kan maksudnya yang diluruskan, digaris bawahi dalam kalimat terakhir penutup ini. Konklusinya kita tidak bisa memaksakan cara ngidol masing-masing orang. Oke, di situ saya nangkap. Tapi di sini saya jadi membedakan atas dua hal gitu. Orang-orang yang menikmati ngidol seperti saya, di mana saya merasa bahwa golden rules itu tidak ada, maka selesai semua urusan, tidak ada yang bermasalah lagi gitu. Satu itu sama cara ngidol orang yang berpikir bahwa golden rules itu ada sehingga akan ke-trigger dengan hal-hal seperti ini gitu. Ya memang kemudian memang ada tentunya sebagian dari Wotazen semua yang mengambil keseruan dari pertubiran ini gitu. Wah, ada foto skandal tersebar, wah kita jadi nubirin membernya, kita jadi berinteraksi dengan teman-teman sesama Wota untuk bahas ginian, wah seru. Ada yang mengambil keseruan walaupun mungkin terlepas dari apakah kamu sendiri setuju atau tidak dengan golden rule itu, setuju atau tidak membernya pacaran, apakah kamu nanti akan bilang ya lu pacaran terserah tapi mainnya rapi gitu, itu terlepas dari itu, intinya adalah lu menemukan keseruan di situ, ya kan. Nah sebenarnya tapi kalau kita pikir lagi, keseruan yang kita ambil di sini itu sebenarnya ada hal yang dikorbankan gitu, yaitu kesehatan mental para member. Sorry ya, gue harus membahas tentang ini karena biar bagaimanapun keseruan yang kita alami tentang perskandalan ini dan per golden rulesan ini ada hubungannya nanti dengan bagaimana kita mengatur kehidupan pribadi member gitu. Padahal sebenarnya menurut gue member juga punya privasi gitu. Gitu loh maksud gue. Lu bersenang-senang di atas penderitaan para member. Yang artinya lo bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Apakah itu waras? Itu loh. Menurut gue sih itu gak waras. Lo bersenang-senang di atas penderitaan orang lain tuh gak waras gitu. Lo nubirin member, lo ngebully member, secara mental mereka nanti gimana, secara kehidupan bersosialisasi mereka gimana. Di umur mereka yang segitu memang mereka sudah sewajarnya merasakan cinta gitu-gitu. Yang kemudian argumen barusan ini akan di-counter dengan, bang, mereka sudah jadi idol, mereka sudah memutuskan secara profesional jadi idol, maka mereka harus terima konsekuensinya bahwa mereka nggak boleh pacaran, bla 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 bla.
Kalau ngomong profesionalitas, gue udah bilang di video-video sebelumnya gitu. Mereka sangat profesional sebagai idol dengan menampilkan yang terbaik yang bisa mereka tampilkan di atas panggung. Mereka ngafalin gerakan koreo, mereka ngafalin lagu, mereka menjadi entertainer, mereka mengentertain kita di atas panggung dengan baik. Itu sudah bagus secara profesional, profesional banget mereka. Ketika mereka lagi nggak di atas panggung, ketika mereka lagi nggak idol mode, ya mereka ya kayak kita aja punya kehidupan sendiri gitu. Maka balik lagi, kesenang-senangan lo ini, keseru-seruan lo ini, lo sedang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Apakah itu waras? Buat gue sih itu nggak waras. Jadi di sini saya mau memanggil teman-teman semua. Kali ini saya mau memanggil teman-teman yang sefrekuensi dengan pola pikir saya nih, ya. Teman-teman yang menganggap sama kayak yang pola pikir yang saya pikir. Gini, gue mau kasih tahu. Jangan sampai ada kata-kata yang waras ngalah. No. Tolong di sini gue tekankan, yang waras jangan ngalah. Oke? Kata-kata yang waras ngalah itu hanya berlaku di kejadian-kejadian receh yang sebenarnya nggak ada dampaknya kemana-mana. Misalnya kayak dua anak bocah lagi berantem ngerebutin mainan mobil-mobilan, dan di situ orang tuanya akan melerai dengan bilang, oke udah, yang waras ngalah gitu. Itu buat kasus anak kecil. Tapi kalau kasus begini yang menyangkut kemana-mana, yang waras jangan ngalah. Sebab kalau yang waras ngalah, nanti dunia akan dikuasai oleh orang-orang gila. Lo mau kayak gitu? Ya udah, sekian, dan mulai hari ini gue menutup topik tentang perskandalan. Udah cukup. Gue sayang Cika, gue sayang Ara, gue sayang semua member JKT48. Dan gue pengen hobi ngidol ini dijalankan dengan sehat dan tidak toxic. Gitu aja. Thank you guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya.